Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Maulana Syafri akan mereview jurnal Ibnu Khaldun tentang sejarah kritis, sumber sejarah untuk memenuhi tugas filsafat sejarah. Nah, di sini dijelaskan mengenai sumber sejarah yang mana merupakan bagian penting dalam penelitian sejarah, bahwa filsafat sejarah mencakup filsafat spekulatif dan filsafat kritis. Sumber sejarah bukan tujuan utama dari penelitian, akan tetapi suatu sarana mencari informasi peristiwa masa lalu. Sumber-sumber sejarah dapat berupa bentuk visual, berita, tulisan, informasi dari mulut ke mulut, dari kesaksian para saksi mata atau pelaku sejarah itu sendiri. Dan seluruh sumber yang dikumpulkan menjadikan metode heuristik berjalan. Klasifikasi sumber yang dimaksud adalah sebuah pengelompokan sumber berdasarkan jenisnya. Menurut bentuknya, sumber sejarah dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, sumber visual, sumber lisan, dan sumber tertulis. Yang pertama yaitu sumber visual. Sumber visual merupakan suatu yang berwujud dan juga berbentuk, yang dapat membantu sejarawan untuk menggambarkan suatu peristiwa di masa lalu. Sumber-sumber visual ini terdiri dari sumber berupa monumen, meliputi masjid, candi. Kemudian sumber berupa ragam hias, meliputi patung, lukisan, atau yang lain. Sumber berupa grafik, meliputi miniatur kota, catatan statistik atau kriminal, dan sidik jari. Kemudian sumber berupa fotografi, meliputi mikrofilm, foto, dan lain-lain. Dilanjut sumber yang kedua, yaitu sumber lisan. Sumber lisan adalah sumber yang disampaikan secara lisan dari mulut ke mulut. Sumber lisan mengacu pada sumber tradisi, adat istiadat, kebiasaan, kepercayaan, dan lain-lain. Sumber lisan dibedakan menjadi 2 jenis. Yang pertama, sumber lisan yang diwariskan dari tradisi lisan dan diwariskan dari generasi ke generasi. Kedua, sumber lisan berasal dari masyarakat masa kini, pelaku dan saksi peristiwa tersebut. Sedangkan sumber lisan kedua bisa disebut oral history. Sumber lisan merupakan salah satu sumber yang penting pada periode kontemporer, karena masyarakat Indonesia belum memiliki budaya menulis yang tinggi, sehingga peristiwa yang mereka saksikan seringkali tidak dituliskan. Kebiasaan menulis lebih dikenal di antara tokoh-tokoh nasional berpendidikan. Sedangkan orang biasa hanya sekedar menyimpannya dalam ingatan mereka tentang suatu peristiwa sejarah. Maka dari itu, sumber sejarah lisan dalam penelitian sejarah sangat memiliki arti penting, karena terkadang sumber sejarah yang tersedia dalam penelitian, sumber sejarah lisan bisa diperoleh dari bermacam kalangan. Berkebalikan dengan dokumen tertulis yang mayoritas dihasilkan lembaga pemerintah maupun tokoh-tokoh. Maka dari itu, sumber sejarah lisan menjadi salah satu sumber yang paling berpotensi menjadi sumber sejarah dalam penelitian sejarah. Akan tetapi, sumber lisan ini mempunyai beberapa kekurangan, karena sumber lisan ini yang biasanya dilakukan wawancara menemui kendala baik dari pelaku sejarah yang sudah mempunyai umur tua yang menyebabkan lupa akan suatu peristiwa tersebut. Pengumpulan sejarah menggunakan metode wawancara yang ceritanya mungkin sudah turun-temurun membuat pencabangan cerita, karena dalam penjelasan pelaku sejarah dengan pelaku yang telah mendengarkan cerita tersebut mempunyai daya pengingat dan daya terima cerita yang berbeda. Mungkin membuat beberapa pandangan yang berbeda dan tak jarang menghasilkan
suatu informasi yang berbeda pula. Maka dari itu, kita sebagai seorang sejarawan dituntut untuk menyimpulkan hasil wawancara yang telah dilakukan untuk mendapatkan suatu informasi sumber yang aktual, agar supaya dapat merekonstruksi dari sumber-sumber tersebut untuk menjadi sebuah cerita sejarah. Kemudian yang ketiga, sumber sejarah berupa tulisan. Semua bukti sejarah yang ditulis yang berbentuk sebuah dokumen, arsip, manuskrip, surat tugas, surat serah terima jabatan, dan masih banyak lagi contohnya dari bukti sejarah. Masuk abad ke-20-an, sejarah mulai banyak dokumen atau bukti sejarah yang dapat ditemukan karena pada tahun itu sudah bermunculan penerbitan surat kabar. Nah, ini menjadikan kayaknya sumber dokumen yang tertulis mempermudah dalam penulisan sejarah pada masa itu. Untuk periode kolonial, seluruh arsip sendiri dikumpulkan di ANRI. Ini diperintahkan untuk arsip-arsip masa kolonial yang terdapat di pemerintahan daerah untuk dikumpulkan ke ANRI. Ada yang menarik dari sumber tulisan ini, yang mana sumber tulisan ini istilahnya didewakan atau diagungkan, karena dapat dilihat secara nyata untuk memastikan bukti tersebut secara ada yang menarik dari sumber tulisan ini, yang mana dianggap sebagai sumber yang aktual atau istilahnya didewakan oleh para sejarawan. Ibnu Khaldun sendiri merupakan seorang ilmuwan filsuf muslim yang mampu membuat dunia Islam menjadi besar karena karya-karyanya, dan karya-karyanya tersebut dianggap sebagai harta yang ilmunya harus dilestarikan atau menjadi referensi tersendiri, khususnya bagi seorang sejarawan, yang mana karyanya dapat kita pelajari, mana konsepsi mengenai filsafat sejarah dapat kita pelajari bagi masa yang sekarang ataupun masa yang akan datang, karena pola sejarah akan mengikuti siklus kehidupan, sehingga filsafat menawarkan kekuatan logis dalam sejarah yang bisa menjelaskan bahwa sejarawan pun mampu menganalisis suatu peristiwa secara faktual atau sesuai peristiwa yang terjadi. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan mengenai sejarah kritis, sumber sejarah. Dan kesimpulannya, mungkin kita sebagai seorang sejarawan harus mampu bersifat kritis, objektif, supaya dapat menyimpulkan suatu peristiwa tanpa adanya fanatisme. Cukup sekian dari saya. Bila ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.